Pemirsa, 1 tahun setelah pemerintahan baru berjalan, salah satu langkah strategis adalah pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau yang lebih dikenal dengan Kemenko IPK. Sebuah pos baru dalam struktur kabinet yang dibentuk untuk menjawab tantangan besar, yaitu menyatukan arah pembangunan Indonesia dari pusat hingga daerah. Kita lihat pemirsa datanya di mana Kemenko IPK ini dibentuk untuk menguatkan koordinasi antar sektor infrastruktur dan juga pembangunan kewilayahan. Tujuannya jelas yaitu untuk menyatukan langkah kementerian teknis seperti PUPR, ATR BPN, Perhubungan, Perumahan dan juga Transmigrasi. Nah, fungsi strategisnya ini adalah untuk menyelaraskan pembangunan antar wilayah agar tidak terpusat di Jawa saja. Nah, kemudian untuk memastikan infrastruktur itu menjadi pendorong pertumbuhan nasional dan juga pemerataan. Lalu secara politis pembentukan Kemenko IPK ini juga untuk menunjukkan sebetulnya komitmen pemerintahan Prabowo Gibran untuk mendorong percepatan pembangunan dan investasi berbasis konektivitas. Kita ke grafis berikutnya pemirsa, di mana tahun pertama Kemenko IPK ini diawali dengan langkah percepatan di sektor infrastruktur dan konektivitas. Melalui strategi percepatan proyek prioritas, kementerian ini berfokus untuk menyelesaikan pembangunan yang telah mencapai progres tinggi agar segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, salah satu momentum pentingnya adalah penyelenggaraan International Conference on Infrastructure atau ICI 2025 di Jakarta yang mempertemukan pemerintah, investor, dan juga pelaku industri global. Nah, dalam forum ini Kemenko IPK menawarkan proyek-proyek strategis dengan nilai investasi mencapai sekitar 200 triliun rupiah, mirsa. Nah, untuk mencakup di bidang konektivitas, energi, dan juga pembangunan kewilayahan. Sejalan dengan itu, Kemenko IPK juga mendorong penguatan koordinasi pembangunan daerah melalui mekanisme lintas kementerian dan juga pemerintah daerah. Nah, untuk memastikan tentunya proyek infrastruktur nasional itu bisa berjalan selaras dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan di tingkat lokal. Kita ke grafis berikutnya. Di mana fokus wilayah dan juga SDM. Program ini sekaligus untuk menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan juga tertinggal. Nah, termasuk kawasan-kawasan perintis seperti Pulau Enggano yang kini mulai dilibatkan dalam rencana pembangunan wilayah terpadu. Nah, pemirsa, koordinasi antara kementerian itu diperkuat khususnya dengan Kementerian PUPR, kemudian ATR BPN dan juga Perhubungan sebagai bagian dari fungsi koordinasi sektor infrastruktur. Kita lihat ke grafis berikutnya bagaimana kebijakan dan juga pencapaiannya. Nah, dalam aspek regulasi telah diterbitkan Permenko IPK nomor 2 tahun 2025 tentang standar layanan informasi publik yang mendukung dari sisi transparansi. Dan juga Permenko IPK nomor 4 tahun 2025 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi. Nah, melalui konsultasi regional PU 2025 dipaparkan bahwa 4 prioritas pembangunan infrastruktur nasional, yaitu ketahanan pangan, energi dan juga air, serta konektivitas antar wilayah, tata ruang terpadu dan juga infrastruktur ramah lingkungan. Lalu juga Kemenko IPK ini mengajukan tambahan anggaran yaitu sebesar 273 miliar rupiah sehingga pagu dari 230 miliar itu akan menjadi 503 miliar. Nah, usulan ini pemirsa terutama untuk memperkuat manajemen fasilitas pendukung seperti command center dan juga dashboard pemantauan proyek. Kita lihat ke grafis berikutnya bagaimana sebetulnya arah kebijakan dan juga evaluasi. Nah, ke depan Kemenko IPK ini merencanakan pengembangan kerangka kebijakan jangka panjang yang terhubung dengan visi pembangunan Indonesia 2045. Termasuk juga di dalamnya adalah aspek konektivitas di seluruh wilayah sebagai bagian dari transformasi digital. Nah, institusi ini juga tengah mengkaji sebetulnya pengembangan sistem monitoring digital untuk proyek-proyek nasional agar pengawasan dan juga evaluasi itu dapat lebih responsif dan juga akurat.
Nah, dalam pelaksanaan awal terdapat tantangan yang mulai tampak. Koordinasi antar lembaga itu belum berjalan secara optimal. Dan perluasan skema pembiayaan kreatif itu untuk mendukung proyek infrastruktur masih menjadi fokus penting untuk dikembangkan. Nah, meski demikian, dalam 1 tahun terakhir ini pemirsa, Kemenko IPK mulai memperkuat perannya sebagai pusat koordinasi strategis. Tentunya untuk berupaya menyatukan berbagai agenda pembangunan nasional agar lebih terarah dan juga sinergis. Nah, pemirsa, dengan tugas besar menyatukan proyek-proyek strategis nasional, Kemenko IPK itu tidak hanya menjadi koordinator saja, tapi juga sebagai penggerak. Sebuah langkah menuju pembangunan yang lebih terintegritas, merata, dan juga siap untuk mengantar Indonesia itu menjadi visi 2045 yang sudah dicanangkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.